Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis salam. Pasal menjelaskan hukum-hukum salam, hukum transaksi inden, hukum memesan barang. Dalil yang mendasari legislasi akad salam ialah Al-Quran, hadis, dan ijma. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam bimuradi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man aslafa falyusrif fi kulli kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin wa ajalin ma'lumin, rawahul rawahu Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man aslafa, barang siapa mengadakan transaksi salam, maka hendaknya melakukan dalam takaran, timbangan, dan tempo yang diketahui. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Wa huwa wasalapu lughatan bi makna wahid. Jadi salam dan salap secara bahasa memiliki makna yang sama. Jadi penamaan akad ini dengan istilah salam yang memiliki arti etimologis segera dalam akad salam mengharuskan kesegeraan pembayaran ra'sul mal di muka. Sedangkan penamaan dengan istilah salaf yang berarti etimologis dahulu, karena sistem pembayaran akad salam harus diadakan dari penerimaan muslampih barang yang dipesan. Wa syar'an bai'u syai'in mausufin bidimah. Akad salam secara istilah agama adalah menjual sesuatu yang diberi sifat di dalam masalah tanggungan. Jadi definisi dari akad salam atau salaf ialah transaksi jual beli barang yang disifati di dalam tanggungan menggunakan bahasa akad salam atau bahasa salaf dengan sistem pembayaran cash di majelis akad, atau dengan kata lain kontrak jual beli atas suatu barang dengan jumlah dan kualitas tertentu, di mana pembayaran dilakukan di muka. Jadi ketika seseorang memesan barang, maka pembayaran uang muka itu harus di awal. Wala yasihu illa biijabin wa qabuli. Akad salam tidak sah kecuali dengan ijab atau penyerahan dari pihak penjual, dan qabul, yaitu penerimaan dari pihak pembeli. Jadi rukun akad salam yaitu ada 4. Rukun akad salam pertama sighah, mencakup ijab dan qabul. Yang kedua akidain, mencakup muslim dan muslim ilaih. Arti muslim, orang yang memesan. Muslim ilaih, orang yang menerima pesanan. Dalam arti lain, penyedia jasa. Yang ketiga ra'sul mal. Arti dari ra'sul mal adalah harga barang yang dipesan. Terakhir muslampih,
artinya barang yang dipesan. Ketika seseorang melakukan akad transaksi pesan, maka harus memenuhi 4 syarat tersebut. Pertama, sigot, mencakup ijab dan qabul. Kedua, akidain, mencakup muslim dan muslim ilaih. Ketiga, ra'sul mal, harga barang. Terakhir, muslampih, barang yang dipesan. Wa yasihu salam halan wa mu'ajalan. Transaksi salam hukumnya sah dengan cara kontan dan tempo. Fa in utliqa salamu in aqada halan fil asl. Jika transaksi salam dimutlakan, maka sah dengan cara kontan menurut pendapat qaul asah. Jadi akad salam menurut Imam Syafi'i diperbolehkan dengan 2 jalan. Menyerahkan muslampih, menyerahkan barang yang dipesan, diperbolehkan dengan secara berangsur-angsur dan diperbolehkan secara kontan. Tapi menurut a'immatis salasah, akad salam, penyerahan barang muslampih itu harus dilakukan secara berangsur-angsur, kredit. Wa inna ma yasu salam fi ma'afi syai'in takamala fi khamsu syara'itu. Jadi transaksi salam hanya sah pada barang yang memenuhi 5 syarat. Nah, di dalam lafaz khamsu mudhaf, syara'itu mudhaf ilaih. Harus jar, alamat jarnya fathah. Sebab kalimat isim ghair munsharif mempunyai 2 elat. Pertama elat wasfiyah dan elat wajan fi'il. Dalam alfiyahnya wakun li jam'in musybihin mafa'ila awil mafa'ila bima'in kafilah. Fa in utliqas salamu in aqada halan fil asl. Ahaduha ayakunal muslampih madbuton bisifat allati yakhtalifu bihal ghordu fil muslampih bihaitsu yanfi bisifati al jalatu fihi. Jadi pertama muslampih atau barang yang dipesan. Pertama muslampih barang yang dipesan harus dibatasi dengan sifat yang bisa menimbulkan berbeda-beda tujuan pada barang yang dipesan tersebut. Sekiranya dengan sifat tersebut ketidakjelasan barang yang dipesan menjadi hilang. Ketika seseorang memesan barang, maka harus menyebutkan sifat barang tersebut yang bisa membedakan harga barang tersebut, yang bisa menghilangkan ketidakjelasan pada barang yang dipesan tersebut. Contoh, ketika seseorang memesan pagar, maka harus menyebutkan sifat pagar tersebut, motif seperti apa dan seperti apa. Wala yakunu dzikrul awsafi ala wajhin yu'adil li izzatil wujud bil muslampih kalu'lu'in kibarin wa jariyatin wa ukhtiha awwaladiha. Jadi penyebutan sifat tersebut tidak boleh dengan cara yang menghantarkan barang tersebut sulit ditemukan. Li izzatil wujud, sulit ditemukan. Jadi tidak diperbolehkan memesan barang yang sulit untuk ditemukan. Kalu'lu'in kibarin, seperti memesan intan yang sangat besar. Wajariyatin wa ukhtiha, dan memesan jariyah, budak wanita beserta saudara. Awaladiha, atau memesan budak wanita beserta anak. Jadi tidak diperbolehkan memesan barang yang izzatul wujud, sulit ditemukan. Wasani ayyakuna jinsan lam yakhtalit bihi ghairu. Nah, kedua, barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. Syarat barang yang dipesan tidak bercampur dengan jenis yang lain. Fala yasihu salamu fil mukhtalitil maqsudil ajza allati la tandobit kaharisatin wa ma'jun. Sehingga tidak sah melakukan akad transaksi pesan pada barang yang bercampur bahan-bahan pokoknya, yang tidak jelas batasannya, seperti bubur harisah dan minyak ma'jun. Jadi tidak diperbolehkan memesan
barang yang bercampur bahan-bahan pokoknya yang tidak jelas batasan-batasan. Contoh, ketika kita mau mengadakan resepsi, terus kita memesan makanan, yang makanan tersebut bahan pokoknya bercampur dan tidak jelas batasan-batasannya, maka tidak diperbolehkan. Kaharisatin, seperti bubur harisa. Nah, ketika kita memesan barang, misalkan berapa porsi, akan tetapi barang tersebut tidak, barangnya itu bercampur, bahan-bahan pokoknya tidak jelas batasannya, maka tidak diperbolehkan. Seperti memesan bubur, misalkan mau mengadakan acara resepsi, memesan bubur 400 wadah, maka tidak diperbolehkan karena bahan-bahan pokoknya itu tidak jelas dalam ukurannya. Dan dalam kitab Mizanul Kubro, wa min dalika qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i bi annahu la yajuzu samfil khubzi ma'a qauli Malik. Jadi menurut Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i tidak diperbolehkan memesan barang makanan yang bercampur jenis dengan jenis yang lain, yang bercampur bahan-bahan pokoknya. Tapi ma'a qauli Malik bijawaji salampi wa fi kulli ma masat hunar. Kalau menurut pendapat Imam Malik, diperbolehkan memesan barang yang bercampur bahan pokoknya walaupun tidak jelas batasan ukurannya. Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Abi Hanifah tidak diperbolehkan memesan seperti memesan makanan, tidak diperbolehkan karena bahan pokoknya yang tidak jelas batasan. Fal awalu musyaddadun khasun bil akabiri minal ahlil wara. Jadi ucapan Imam Abi Hanifah dan Imam Syafi'i itu dikhususkan untuk ahli wara. Wasani mukhaffafun khasun bil asagiridin. Dan ucapan yang kedua itu qaul Imam Malik yang memperbolehkan seseorang memesan makanan yang bercampur bahan pokoknya yang tidak jelas batasan-batasannya, seperti memesan bakso, itu dikhususkan untuk as-sagiridin, untuk orang-orang yang lemah di dalam masalah agama. Ada yang memperbolehkan seperti memesan bubur, memesan bakso menurut qaul Imam Malik, akan tetapi perlakuan tersebut, kebiasaan tersebut untuk as-sagiridin, untuk orang-orang yang lemah di dalam masalah agama. Fa inin dobat ajza'u sohasal mufihi kajubnin. Jika bahan-bahannya jelas ukurannya, maka sah transaksi salam pada barang tersebut seperti mentega. Nah, jadi ketika seseorang memesan makanan, akan tetapi barang-barang tersebut bahan-bahan pokoknya jelas ukurannya, maka diperbolehkan. Wa syartu salis madkurun fi qoulihi wa lam tadkhuluhu naru li ihalatihi ay bi an dakhalat li tubkhin aw syayyin. Syarat yang ketiga, barang yang dipesan. Disebutkan pada ungkapan musonif, barang tersebut tidak diproses dengan api. Maksudnya api yang digunakan untuk memasak atau menggoreng barang tersebut. Syarat ketiga yaitu tidak diperbolehkan memesan barang yang diproses melalui api. Nah, bi anda kholat kulit tobihin ausayin, diproses misalkan dimasak ausayin atau digoreng. Jadi ketika seseorang memesan barang akan tetapi barang tersebut harus diproses, dimasak atau digoreng, maka tidak diperbolehkan. Fa inna kholat hunnaru litamyiz kal asal wasamin sohasal mufih. Ketika barang tersebut diproses dengan api akan tetapi litamyiz untuk memisahkan antara asal madu wasamin dan minyak, sohasal mufih, maka sah akad pesan tersebut.
Warabiu alla yakunal muslamu fi muayyanan baldainan. Keempat, barang yang dipesan tidak boleh muayyan. Barang yang dipesan tidak boleh sudah ditentukan. Baldainan bahkan harus berupa tanggungan. Jadi barang yang dipesan harus berupa dain, harus berupa tanggungan. Jadi muslampih barang yang dipesan harus berstatus hutang dalam tanggungan, sehingga tidak sah apabila berstatus barang yang tertentu secara fisik. Sebab bahasa salam atau salaf memiliki konsekuensi logis, komoditi yang diakali bersifat hutang atau tanggungan. Falau kana muayyanan ka aslamtu ilaika hadal sauba masalan bi hadal abdi falaysa bisalamin qat'an walayan akidu aidon bai'an fil adha. Jadi sehingga kalau muslampih barang yang dipesan sudah ditentukan. Kaha ilaika hada salam, ka aslamtu ilaika hada salam, seperti aku memesan dengan biaya baju ini padamu, pada budak ini misalkan. Maka hal itu bukanlah transaksi salam berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak juga sah transaksi jual beli menurut pendapat Adha. Ketika seseorang memesan barang akan tetapi barang tersebut sudah ditentukan, maka tidak diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam jual beli. Wal khamis alla yakuna min muayyanin ka aslamtu ilaika hadza dirham fi su'in min hadis subro. Jadi kelima, muslampi barang yang dipesan tidak boleh dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan. Seperti saya menyerahkan dirham ini padamu untuk memesan satu sok dari tumpukan ini. Nah, jadi ketika seseorang memesan barang, maka tidak diperbolehkan, maka barangnya itu harus berupa tanggungan. Barangnya itu belum ada, bukan ditentukan. Semalisihatil muslamu fi samaniyatu syara'itu. Kemudian dengan sahnya barang yang dipesan memiliki 8 syarat. Wa fi ba'di nusakhi wa yasiu salmu fi samaniyata syara'itu. Di dalam sebagian redaksi matan, transaksi salam hukumnya sah dengan memenuhi 8 syarat. Al-awwalu madkurun fi qouli musannif wa huwa ayasifahu ba'da dzikri jinsi wa naw'ihi bis sifatil lati yakhtalifu biha sama. Pertama, disebutkan di dalam ungkapan musannif, orang yang memesan harus memberi sifat pada muslampih dengan sifat yang mempengaruhi harga. Ketika seseorang memesan barang, maka harus menyebutkan sifat-sifat barang yang dipesan tersebut, sehingga ketika menyebutkan sifat barang tersebut bisa mempengaruhi harga. Misalkan ketika seseorang memesan pagar, akan tetapi sifatnya misalkan pagar biasa harga 2 juta, pagar dengan motif harga 3 juta, maka seseorang yang memesan harus menyebutkan kriteria-kriteria barang yang dipesan tersebut. Bayan kurupis salam rokiki masalah nau'ahu katurkiyin au hindiyin. Jadi sehingga ketika orang memesan budak misalkan, maka ia harus menyebutkan macamnya, seperti budak Turki atau India. Wazukurotahu harus menyebutkan laki-laki, au unusatahu atau menyebutkan wanita. Wasinahu harus menyebutkan umurnya takriban dengan secara kira-kira. Waqadahu harus menyebutkan ukurannya, tulan tinggi, au kosuron atau pendek, au rob'atan atau sedang. Walau nahu ka'abyadin wa yasifu bayadahu bisumrotin au sukrotin. Ketika seseorang memesan abid misalkan harus menyebutkan kulit, misalkan kulitnya putih dan menyipati putihnya, putihnya putih semu merah atau sukroh atau merah mulus. Ketika seseorang memesan abid misalkan, maka harus disebutkan laki-lakinya atau perempuan umurnya, dari tinggi badannya harus menyebutkan putihnya, putih kemerahan atau merah mulus misalnya. Wa yadhkuru fil ibil wal baqar wal ghanam wal khir wal biqul wal hamir azukurata wal unusata wasina wa nau awal. Jadi wa yadhkuru fil ibil, ketika seseorang memesan di unta atau memesan sapi atau memesan kambing atau memesan kuda, bigol, hamir, maka harus menyebutkan jantan. Wal unusah harus menyebutkan betina. Wasina harus menyebutkan umur. Walauna
bahkan harus menyebutkan warna. Wa nau'a harus menyebutkan macam. Misalkan macam kambing apa harus disebutkan. Wa yankuru fi tayri nau'a wasigara wal kabir wa dzukura wal unusa tawasinan urifa. Ketika seseorang memesan burung misalkan, maka harus menyebutkan macamnya, burungnya burung perkutut atau burung apa, harus menyebutkan macam burungnya. Wasigor harus menyebutkan kecilnya, wal kabir harus menyebutkan besarnya, wazukurota harus menyebutkan jantan, unusata harus menyebutkan betina, wasina bahkan harus menyebutkan umur, in urifa jika umur tersebut diketahui. Jadi ketika seseorang memesan burung maka harus disebutkan ukuran burungnya kecil atau besar atau jantan atau betina, bahkan umur. Wa yadhkuru bi sawbil jinsa kakutin au katanin au haririn wa nawi kakutin iraqiyyin. Jadi ketika seseorang memesan baju misalkan, maka harus menyebutkan jenis seperti bahan-bahan katun atau bahan katan atau bahan harir, bahan sutra. Wa nau'a bahkan harus menyebutkan macamnya, kakutnin iraqiyyin seperti katun bangsa Iraqi. Wa tauli harus menyebutkan panjang, wal ardi harus menyebutkan lebar. Wal gilli harus menyebutkan bahannya kasar, wadakik atau menyebutkan bahannya yang lembut, wasofakoti atau menyebutkan pakaiannya rapat, warokoti atau menyebutkan pakaiannya itu tipis, wanuumati atau halus, wakhusunati atau misalkan harus menyebutkan barangnya itu kasar. Ketika seseorang memesan baju, maka harus menyebutkan jenis bahan tersebut. Seperti bahan sutra, sutranya sutra apa. Wa yuqasu bihada suwar ghairuha, dan dikiaskan contoh-contoh tersebut kepada selainnya. Wa mutlaqu salam fi thawbi yuhmalu alal khami lal maksur, ketika seseorang memesan baju, maka yuhmalu diarahkan kepada baju yang masih baru, lal maksur bukan diarahkan kepada baju yang bekas. Ketika ada seseorang memesan baju misalkan, maka yuhmalu alal kham, yaitu ditujukan kepada baju yang baru, dicontohkan kepada baju yang baru. Lal maksud bukan dicontohkan, bukan diarahkan kepada baju yang bekas. Wasani ayan kuro kodrohu bimayan fi jahala anhu. Syarat yang kedua, seseorang ketika seseorang memesan barang maka harus menyebutkan ukuran barang tersebut. Bimayan fi jahala, sekira dengan menyebutkan barang tersebut hilang sifat kesamaran dalam barang tersebut. Ayakunal muslam fi ma'lumal qadri kailan fil makil wa mazdan fi mauzun wa adan fi ma'lul wa dar'an fi madu. Jadi maksudnya barang yang dipesan itu harus diketahui ukurannya. Kailan misalkan di dalam masalah takaran, fil makil barang yang ditakar. Ketika seseorang ingin memesan barang yang ditakar maka harus menyebutkan berapa takaran. Wawaznan lan barang yang ditimbang, fi mauzun di dalam masalah barang yang ditimbang. Wa'adan barang yang dihitung, harus menyebutkan hitungan, fi ma'dud di dalam barang yang dihitung. Wadar'an lan ukuran, fi madru di dalam barang yang diukur. Ketika seseorang memesan barang maka harus maklumal qadri, diketahui ukurannya. Nah, misalkan memesan barang yang ditakar harus menyebutkan berapa takaran. Wasali suman kurun fi qaulil musannif. Syarat yang ketiga diungkapkan di dalam ucapan Kiai Musannif, wa in kana salamu ajalan zakarul aqid waqta mahili ail ajali kasyarikada. Ketika barang yang dipesan ditempokkan zakarul aqid, maka harus menyebutkan orang yang memesan barang dan yang menerima pesanan waktu mahili, kepada waktu jatuh temponya barang diserahkan. Ketika seseorang memesan barang maka harus menyebutkan kapan beres jatuh tempo. Misalkan seseorang memesan pagar maka harus disebutkan beres pagar misalkan bulan depan, harus disebutkan. Waktu jatuh tempo penyerahan barang harus disebutkan. Falau ajala salam biqudumi jaidin masalan lam yasiha. Jadi ketika kalau misalkan barang yang dipesan ditangguhkan kepada kedatangan kijaid, masalan
lam yasih maka tidak sah. Contoh, kapan beresnya ini pagar? Tunggu datang Kijait dari Jakarta. Lam yasih maka tidak sah. Jadi harus jelas waktu penyerahan tempo barang tersebut. Warabi'u ayakunal muslampi maujudan indal istiqoqi fil ghalib. Syarat yang keempat, barang yang dipesan harus ada indal istiqoqi fil ghalib, waktu penyerahan barang. Nah, jadi keempat, muslampi barang yang dipesan maujudan harus wujud waktu penerimaan sesuai dengan standar kebiasaan. Aistiqoqi taslimi muslampi maksudnya waktu berhaknya menyerahkan muslampi. Ketika seseorang melakukan transaksi pesan, maka barang tersebut harus wujud waktu penerimaan sesuai dengan standar kebiasaan. Misalkan memesan pagar dengan kebiasaan beres 1 bulan, maka harus 1 bulan harus beres. Jadi tidak diperbolehkan yang biasa 1 bulan beres ditangguhkan kepada 1 tahun. Walau aslama fi malayu jadu anil mahili karutobin fisyita ilam yasiha. Jadi sehingga jika seseorang melakukan transaksi pesan pada barang yang tidak bisa ditemukan pada waktu jatuh tempo seperti memesan kurma pada musim dingin, maka transaksi tersebut tidak sah. Jadi, ketika seseorang memesan barang akan tetapi layu jadu indal mahil, barang yang ditemukan tidak ada pada waktu jatuh tempo, maka tidak diperbolehkan. Wal khamisu ayat kuro mau diaqobdihi. Syarat yang kelima, harus menyebutkan tempat penyerahan penerimaan barang. Nah, aimahili taslimi maksudnya tempat penerimaan muslampi. Ingkanal mau diulaya sululahu aw saluhalahu walakin li hamlihi ila maudi taslimu natun. Jika tempat transaksi tidak layak untuk penyerahan atau layak namun butuh biaya untuk membawa muslampi ke tempat tersebut. Wasadis ayakuna taman makluman bi qadri au biruyah tilahu. Jadi keenam, ongkos saman yang harus diketahui dengan ukuran atau langsung melihatnya. Gitu ya. Jadi ketika seseorang melakukan akad transaksi maka harus menyebutkan tempat penyerahan penerimaan barang. Misalkan penyerahan penerimaan barang memerlukan ongkos. Penyerahannya bukan di tempat akad, jauh misalkan. Harus memerlukan ongkos, maka ongkos tersebut harus disebutkan. Wasadisu ayyakuna saman makluman. Jadi keenam, ongkos harus diketahui dengan ukuran atau langsung melihatnya. Wasabiu ayataqabbadu ail muslim wal muslim ilai fi majlisil aqli qabla tafaruq. Ketujuh, keduanya yakni muslim orang yang memesan dan muslim ilaih orang yang dipesan harus melakukan serah terima sebelum berpisah. Falau tafaraqo qabla qabdi ra'sil mali batalal aqdu. Jika keduanya berpisah sebelum menerima ra'sul mal, maka transaksi salam tersebut batal. Jadi ketika keduanya berpisah sebelum menerima ra'sul mal, maka transaksi salam tersebut batal. Nah, jadi jika seseorang melakukan transaksi pesan, maka uangnya harus dibayar di muka, harus dibayar di awal. Au ba'da qabdi ba'di fa fi khilafu tafriqus suko, atau setelah menerima sebagiannya saja. Maka dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat dalam tafriqus suko. Misalkan ketika seseorang memesan barang akan tetapi uangnya itu separuh dulu, DP, maka diperbolehkan. Wal mu'tabarul qabdul hakiki, yang diharuskan adalah penerimaan secara hakiki. Walau ahalal muslim bi ra'si mali salam wa qabadul muhtal wa huwa muslim ilaih minal mahil alaihi fi majlisi lam yakfi. Jadi ketika muslim orang yang melakukan akad hiwalah peralihan hutang dengan ra'sul mal, misalkan transaksi salam, dan muhil pihak yang memiliki piutang atas muhil yaitu muslim ilaih menerima barang tersebut dari muhal alaih pihak yang berhutang di tempat transaksi, maka hal itu tidak mencukupi. Contoh misalkan
Si A mesen barang ke si B. Si A pesen barang ke si B, si C mempunyai hutang ke si A. Kata si A, saya pesen pagar kepadamu 2 juta dengan harga 2 juta. Nah, akan tetapi si C mempunyai hutang ke si A. Kata si A, yang 2 juta ambil saja di si C. Maka ini lam yakfi, tidak cukup. Wasamin ayakuna akdus salam najisan la yadkhulu khiyaru syarti. Kedelapan, transaksi salam harus dilakukan dengan cara najis langsung, yang tidak berlaku khiyar syarat. Nah, di khilafi khiyar majlis fa innahu yadkhulu, berbeda dengan halnya khiyar majlis, maka sesungguhnya khiyar majlis bisa berlaku pada akad salam. Ketika seseorang memesan barang, maka yang diperbolehkan itu khiyar majlis, antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya transaksi. Akan tetapi khiyar syarat tidak masuk. Wallahu a'lam.